Hey guys, jumpa lagi sama kita di Good Pangan. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Porang di Indonesia terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Saat ini per kilonya di Pulau Jawa anjlok hingga Rp5.000 dan di Bali sekitar Rp6.000 dari yang sebelumnya mencapai Rp8.000. Hal ini harus terus diwaspadai. Bahkan, pengusaha pengolahan porang PT Ambiko, Johan Sujatmiko Hideki Ishi, sudah memberi warning bahwa harga porang Indonesia bisa jatuh ke angka Rp3.000 bila hanya mengandalkan pasar ekspor saja. Jadi kenapa ya harga porang terus menurun? Berikut adalah alasan versi Good Pangan. Ditutupnya pasar ekspor. Tahun 2017 hingga 2018, harga porang di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan permintaan pasar yang tinggi khususnya dari Cina. Namun, ketersediaan porang yang masih sedikit menjadikan porang barang mahal pada saat itu. 70% ekspor porang Indonesia larinya ke negara Cina. Namun, sejak Juni 2020, Cina menutup ekspor dari Indonesia. Akibatnya, dari 20 pabrik penghasil chips porang, hanya tersisa 5 saja masih bertahan dan bisa mengekspor ke luar negeri. Stok porang yang melimpah. Sejak tingginya permintaan pasar di tahun 2017 hingga 2018, banyak petani yang mulai melirik untuk berbudidaya porang. Hal ini mengakibatkan saat panen raya, stok porang di Indonesia sangat banyak. Ditambah dengan kendala ekspor porang yang merupakan andalan pasar petani, menjadikan porang terus mengalami penurunan harga. Masih sedikitnya pabrik pengolahan porang. Di Indonesia, baru terdapat satu pabrik pengolah porang yang benar-benar melakukan pemurnian glukomanan umbi porang, yakni PT Ambiko yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Pabrik pengolahan lain hanya sekedar mengolah tepung dan chips saja. Untuk menekan harga pasar, diharapkan ke depannya lebih banyak pengusaha yang fokus untuk pengembangan pangan dari porang ini, agar tidak hanya mengandalkan ekspor berupa chips, tepung, dan umbi saja, tetapi juga olahan produk yang sudah jadi. Kalah saing dengan negara Vietnam. Usut punya usut, selain akibat banyaknya produksi porang dan terhambatnya ekspor, jatuhnya harga porang juga disebabkan karena kalah saing dengan para eksportir di Vietnam. Vietnam sendiri merupakan salah satu pengekspor porang, dan di sana harga porang jauh lebih murah daripada Indonesia. Jadi, negara-negara pengimpor porang lebih memilih Vietnam daripada Indonesia. Nah, untuk mengatasi harga porang yang terus jatuh, pengolahan porang di Indonesia harus diperbaiki. Sejauh ini, kebanyakan porang di Indonesia baru sampai pada pengolahan menjadi chips. Hanya sedikit yang mengolah sampai menjadi tepung konjak. Kedepannya, pengolahan porang harus dipacu sampai menjadi tepung dengan glukomanan di atas 75%. Bila pengolahan tepung porang sudah banyak, maka hasil produksi chips dan umbi porang akan terserap secara maksimal. Di sisi lain, tepung porang ini masih bisa diekspor ke luar negeri, termasuk ke Cina, karena larangan ekspor ke Cina hanya berlaku untuk chips porang saja. Ya, itu dia guys, alasan harga porang di Indonesia terus menurun. Semoga saja ke depannya akan ada upaya-upaya baik dari pemerintah maupun pengusaha porang lain agar harga porang tidak jatuh. Kalau menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya.